Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tema mengenai pemrosesan citra digital dengan teknik penyaringan atau filtering. Kemudian, jurnal yang kami gunakan yaitu implementasi morfologi konsep dan teknik dalam pengolahan citra digital untuk menentukan batas objek dan latar belakang citra. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu yang pertama Waliati Musdalifah, saya sendiri, kemudian Nurfiarto Saflin, Jane Juniakti, Sarmila, dan Asrun. Masuk saja pada landasan teori, di sini ada pemrosesan citra digital. Pemrosesan citra digital itu melibatkan berbagai metode untuk memodifikasi atau meningkatkan kualitas citra dengan menggunakan komputer. Teknik ini mencangkup pengubahan domain spasial dan frekuensi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perbaikan visual, segmentasi, atau ekstraksi fitur. Kemudian, morfologi dalam pengolahan citra. Morfologi dalam citra digital berfokus pada bentuk dan struktur objek dalam gambar. Konsep ini diambil dari matematika morfologi dan diterapkan pada citra biner maupun graphical. Operasi dasar morfologi melibatkan dilasi atau dilation dan erosi. Kemudian teknik penyaringan. Nah, teknik penyaringan ini menggunakan kernel atau filter yang berfungsi untuk memodifikasi nilai piksel berdasarkan lingkungan sekitarnya. Penyaringan dapat dilakukan dalam domain spasial seperti filter rata-rata atau filter median maupun dalam domain frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Oke, perkenalkan, nama saya Nurfiarto Saflin, NIM 226500084, akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya tadi. Yang pertama di sini pengolahan citra menggunakan MATLAB. MATLAB merupakan perangkat lunak yang sangat powerful untuk berbagai aplikasi, termasuk pengolahan citra. Kemampuannya dalam manipulasi matriks dan array memudahkan proses pengolahan citra digital. Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa fitur pengolahan citra yang telah diimplementasikan menggunakan MATLAB. Berdasarkan serangkaian gambar yang telah diunggah sebelumnya, meskipun detail spesifik dari setiap gambar tersedia saat ini, kita dapat membahas fitur-fitur umum yang mungkin digunakan. Kemudian teknik pengolahan citra yang menggunakan teknik penyaringan atau filtering. Pertama, buka aplikasi MATLAB online, kemudian buka file baru, buat folder, dengan cara klik kanan lalu pilih new, setelah itu klik folder dan bernama tapis citra. Nah, setelah itu kita membuat folder baru, klik kanan pada bagian folder yang sudah kita buat lalu klik new dan pilih menu script serta ubah namanya menjadi tab. Kemudian kita akan memasukkan citra atau gambar dalam MATLAB. Sebelum itu, kita ke menu file lalu pilih gambar yang ingin kita masukkan ke dalam MATLAB. Kemudian pada gambar yang sudah kita pilih, kita edit menjadi format JPEG, lalu ubah pixel gambar tersebut menjadi 256, lalu klik OK. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 226500098. Nah, di video ini di sini saya akan melanjutkan hasil penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tadi. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu cara kerja dari program atau proyek yang telah kami buat. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan bagian cara kerja dari codingannya. Di bagian clear all, close all, CLC ini dia untuk bagian pembuka awal codingan yang kita buat atau project yang kita buat. Kemudian pada bagian membaca citra masukan, image sama dengan I'm read dalam kurung ativa.jpeg tutup kurung, dia ini untuk membaca file dengan nama ativa.jpeg. Kemudian pada bagian gray-nya ini untuk mengubah citra dari RGB menjadi grayscale jika citra awal itu berwarna. Nanti pada bagian hasil runningannya ini dia warnanya akan menjadi abu-abu. Dan kemudian masuk di bagian menampilkan citra asli.
atau citra masukan. Di sini figur titik koma aims now dalam kurung gray underscore image. Kemudian titel dalam kurung citra masukan. Dia ini untuk membuka jendela figur baru dan menampilkan citra grayscale yang telah diberikan judul pada figurnya. Nih, penjelasan yang telah saya jelaskan yang ini. Kemudian pada bagian tapis rata-rata. Di sini kernel underscore size sama dengan 9 titik koma, kemudian di bawahnya main underscore filter dalam kurung f spesial dalam kurung average, kernel underscore size. Kemudian filter rate underscore main sama dengan I'm filter dalam kurung gray underscore image, main filter, same. Dia ini adalah untuk membuat filter kernel rata-rata dengan ukuran 9x9 dan menerapkan filter rata-rata pada citra grayscale-nya. Pada bagian same ini dia untuk ukuran hasil citra yang difilter sama dengan ukuran hasil citra aslinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil filter rata-rata. Figur titik koma aims now dalam kurung filtered underscore main. Kemudian titel dalam kurung hasil tapis rata-rata. Dia ini merupakan hasil atau menampilkan hasil filter rata-rata. Pada bagian Gaussian, ini dia adalah atau filter Gaussian ini di bawahnya sigma sama dengan 1.0. Kemudian Gaussian underscore filter sama dengan f spesial dalam kurung Gaussian, kernel underscore size, sigma. Kemudian di bawahnya lagi filter rate underscore Gaussian sama dengan I'm filter dalam kurung gray underscore image, Gaussian underscore filter, same. Dia ini pada bagian f spesial dalam kurung Gaussian, kernel size, sigma, dia ini untuk membuat kernel Gaussian dengan ukuran kernel size. Dan ukuran standarnya yaitu sigma. Kemudian masuk pada bagian menampilkan hasil filter Gaussian. Yang ini adalah codingan untuk menampilkan hasil filter Gaussian. Yang terakhir yaitu menyimpan hasil. Di bagian menyimpan hasilnya ini di I'm right dalam kurung filtered underscore main, dia ini hasil underscore tapis main ini merupakan hasil yang telah disimpan pada bagian filter rata-rata dengan nama tersebut. Kemudian setelah program semua ini selesai, di sini akan dijalankan dengan mengklik running. Setelah di running, nanti kemudian akan muncul MATLAB Editor. Setelah muncul MATLAB Editor ini, kemudian di sini tinggal klik saja change folder. Setelah mengklik change folder ini, maka hasil runningannya akan muncul dengan gambar filternya itu dengan warna abu-abu. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jen Juliarti dengan NIM 22650091 dari kelas C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari pemateri sebelumnya tentang bagian hasil runningan. Pengolahan citra yang dengan teknik penyaringan filtering. Baik, pertama setelah di running maka akan muncul seperti gambar di samping, yaitu citra masukan yang merupakan citra awal atau citra asli sebelum dilakukan proses filtering. Citra ini mungkin memiliki noise atau variasi intensitas yang ingin diolah untuk menghasilkan citra yang lebih halus atau mengurangi gangguan. Selanjutnya, gambar selanjutnya hampir sama dengan gambar sebelumnya. Hasil tapis rata-rata merupakan hasil dari penerapan filter rata-rata. Filter ini menghitung rata-rata nilai pixel dalam jendela atau kernel tertentu di sekitar setiap pixel. Kemudian menggantikan nilai pixel tengah dengan nilai rata-rata tersebut. Tujuan filter ini adalah mengurangi noise dengan menghaluskan citra.
Namun, filter ini cenderung mengurangi detail pada gambar, seperti tepi atau tekstur. Yang terakhir, gambar terakhir merupakan lanjutan dari gambar sebelumnya. Hasil dari penerapan filter Gaussian. Filter ini menggunakan fungsi Gaussian untuk memberikan bobot yang lebih besar pada piksel yang lebih dekat ke pusat kernel. Hal ini menghasilkan hasil yang lebih halus dibandingkan filter rata-rata, tetapi tetap mempertahankan beberapa detail pada tepi citra. Filter Gaussian sering digunakan karena memberikan efek yang lebih alami pada penggunaan citra. Baik, mungkin itu saja materi lanjutan dari saya. Saya persilakan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Asrul dari kelompok 3 NIM 2265 teman 1/6. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Teknologi morfologi dalam pengolahan citra digital terbukti efektif dalam memisahkan batas objek dan latar belakang pada citra. Implementasi teknik penyaringan berbaris mampu meningkatkan kualitas segmentasi citra, terutama dalam memperjelas detail tepi objek dan mengurangi noise. Alat bantu mempermudah proses pengolahan citra melalui dari progres hingga penerapan teknik filtering. Saya akan melanjutkan materi dari sarannya. Sarannya yaitu penelitian. Selanjutnya diharapkan dapat pengembangan metode filtering berbaris morfologi untuk diaplikasikan pada citra dengan variasi noise yang lebih kompleks. Lanjut, penggunaan dataset yang lebih beragam dan akan memberikan validasi lebih kuat terhadap efektivitas teknik yang diimplementasikan. Lanjut, pelatihan dan pemanfaatan lain yang mendukung pengolahan citra juga dapat melakukan agar mendapatkan perbandingan hasil yang lebih baik. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.